Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk menuliskan footnote dan daftar pustaka. Pada video ini akan dijelaskan tutorial bagaimana cara memasukkan berbagai referensi secara offline maupun secara online ke dalam Mendeley. Selanjutnya akan dijelaskan juga tutorial cara menuliskan footnote dan daftar pustaka secara otomatis menggunakan Mendeley. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, kali ini kita akan mulai untuk menggunakan Mendeley. Nah, Mendeley itu bisa digunakan secara online maupun secara offline. Yang pertama dulu kita praktekkan bagaimana menggunakan Mendeley secara offline ya. Ini bisa kita lihat ya, saya tidak terkoneksi dengan internet. Nah, langkah pertama buka dulu aplikasi Mendeley-nya, double klik di sini, lalu nanti akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita masukkan artikel yang sudah kita download. Misalkan saya udah download banyak artikel nih ya dari berbagai jurnal. Nah, tapi ini nggak kelihatan ya judulnya, tapi ini sudah artikel semuanya. Nah, saya buka artikel ini. Nah, judulnya adalah pengembangan buku elektronik interaktif pada materi ini ya. Pengarangnya Ahmad Hidayat, penulisnya Agus Suyatna dan Wayan Suwana. Nah, ini kita masukkan ke Mendeley. Caranya klik add segitiga kecil ini, lalu add file, lalu kita masukkan tadi artikel yang pertama di sini ya. Nah, open. Ya, itu dia sudah masuk ke Mendeley. Kita buktikan ya. Ini tadi karyanya Ahmad Hidayat. Kita cari di search ini ya, Ahmad Hidayat. Nah, ini sudah masuk ya, Ahmad Hidayat, pengembangan buku elektronik interaktif pada materi ini. Nah, sekarang ini sudah masuk. Selain bisa memasukkan file yang sudah kita download, kita bisa misalkan kita pinjam buku di perpustakaan gitu ya. Kemudian nggak ada file e-booknya, nggak ada, filenya nggak ada, adanya buku fisiknya. Nah, kita bisa tetap memasukkan di sini pakai add entry manually. Nah, kita pilih, ada banyak jenis ya, kita pilih book, lalu kita ketik judul bukunya. Misalkan bukunya tentang pengembangan media pembelajaran. Ini contoh ya. Misalkan pengarangnya Irma Rahmawati, tapi ini karena dibalik berarti Rahmawati Irma. Nah, ini tidak ada. Nah, dibalik, lalu misalkan penulisannya tahun 2020. Halamannya 1 sampai 200 misalnya. 1 sampai 200. Lalu kita isi city-nya, kotanya di Banjarmasin. Isi penerbitnya atau publishernya, misalkan Pustaka Ilmu, misalkan nama penerbitnya Pustaka Ilmu ya. Udah, lalu kita save. Nah, ini otomatis sudah masuk. Coba kita cek ya, kita cari namanya apa tadi, pengembangan Irma. Kita cari ada Irma Rahmawati. Nah, sudah masuk di sini ya nih, pengembangan media pembelajaran Irma Rahmawati 2020. Berarti kita sudah punya banyak sumber gitu ya. Selanjutnya kita akan memasukkan referensi secara online. Caranya kita harus masuk dulu, sign in dulu ke Mendeley-nya. Kita ketik Mendeley di Google sini. Nah, lalu klik yang download Mendeley desktop. Nah, di sini ada pilihan ya, sign in atau create account. Kalau belum punya akun, kalian pilih create account, lalu masukkan email dan passwordnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal sign in. Karena saya sudah punya, kita langsung sign in. Nah, ini masukkan email dan passwordnya, langsung sign in. Nah, kita akan dibawa masuk ke halaman Mendeley-nya.
Nah, di sini kita bisa mencari nih artikel apapun yang diinginkan. Ketik aja kata kuncinya ya, misalkan media pembelajaran. Kita ketik, nah muncul banyak sekali ini, ada jurnal. Nah, ini ada tipe jurnalnya, ada proceeding, ada tesis, ada buku, banyak ya. Kita klik aja yang jurnal. Nah, tahunnya juga bisa kita pilih nih mau tahun berapa. Nah, kan tahun 2020 ya. Nah, ini ada jurnal pengembangan media pembelajaran. Kita klik. Nah, ini muncul judulnya, penulisnya, dan jurnalnya. Nah, biar masuk ke Mendeley kita, klik Add to Library. Nah, ini sudah masuk ya. Jurnal, penulisnya Kalsum. Nah, kita cek di Mendeley Desktop apakah sudah masuk. Nah, setiap mengimport kita harus klik dulu Synchronization. Biar terupdate ya yang sudah kita impor dari website tadi. Kita tunggu ya, sudah. Kita cari tadi namanya Kalsum ya. Kita cari di sini search Kalsum. Nah, ini sudah masuk ya. Pengembangan media pembelajaran fikih. Nah, Kalsum sudah masuk. Nah, sekarang kita bisa juga mencari di luar Mendeley. Misalkan kita buka dari Google ya, Google Book. Kita plus, kita cari Google Book. Nah, ini. Kita masuk ke sini, Google Book. Kita ketik misalkan media pembelajaran. Nah, ini contohnya, ada banyak ya bukunya. Kita klik pada judulnya, maka akan tampil e-book dari media pembelajaran. Nah, ini ada karyanya Prof. Rudi Sumiharsono. Nah, cara memasukkan ke Mendeley, cukup klik pojok kanan atas Mendeley Web Importer yang sudah kalian install sebelumnya. Bisa kalian ikuti di tutorial sebelumnya ya. Lalu klik centang biru ini. Nah, dicentang lalu klik Add. Nah, otomatis dia langsung masuk ke Mendeley Desktop kita. Kita cek di Mendeley Desktop. Tadi namanya siapa tadi? Sumiharsono ya. Kita cek di sini nama. Oh ya, jangan lupa setiap masukin kita klik sinkronnya, sinkron. Nah, kita tunggu proses sinkronisasi. Pokoknya kalau udah masukin berapa artikel gitu, mau dicek itu diklik sinkronisasi biar update. Nah, kita cari Sumiharsono. Nah, sudah masuk ya. Nah, di artikel ini nanti bisa kita gunakan untuk kita rujuk di proposal atau di artikel atau di makalah gitu. Selanjutnya, kita akan membuat footnote dan daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley. Nah, tadi kan sudah kita masukkan berbagai referensi secara offline maupun online ya. Sekarang kita gunakan. Caranya, contoh ya, kalimat pertama ini saya mengutipnya dari referensi yang sudah saya masukkan tadi ya. Nah, itu kita klik di sini, lalu klik pada menu ini reference ya, klik reference. Nah, lalu stylenya, style ini pilih yang Turabian, karena kita mau menulisnya dalam bentuk footnote. Nah, di sini sebenarnya ada banyak nih pilihan, ada yang American Physical Association dan seterusnya banyak. Kita pilih yang Turabian untuk footnote, stylenya yang footnote. Tapi kalau belum ada Turabian, kalian bisa menginstalnya, klik More Style, lalu kalian akan dibawa ke halaman Mendeley-nya ya. Lalu Get More Style, ketikkan Turabian. Nah, ini ada dua. Kalau punya saya sudah terinstall ya. Kalau belum, install dua-duanya. Lalu klik Done. Ya. Kalau sudah, kita kembali ke Word-nya. Stylenya pastikan sudah pilih yang Turabian untuk footnote. Lalu di kalimat ini yang mau kita tuliskan footnote-nya sini ya. Kita klik di akhir kalimat Insert Citation
Misalkan kita ngutip dari bukunya Sumi Harsono tadi ya. Kita cari Sumi Harsono. Nah, ini sudah muncul. Kita klik OK. Nah, otomatis dia nomor 1. Kita lihat footnote-nya. Otomatis dia tertulis seperti ini. Nah, misalkan ini tidak sesuai belum sesuai dengan buku pedoman, ini bisa diedit. Contohnya ini bisa dihapus nih, ini dihapus. Nah, bisa seperti ini. Ctrl Z. Nah, ini bisa kita edit sesuai dengan buku pedoman ya. Buku pedoman penulisan karya ilmiah, kan ada di situ titik komanya, kemudian hurufnya miring apa tidak, itu ada semua di situ. Sehingga otomatis nih kita tidak harus ngetik satu-satu nih, nggak perlu nulis Rudi dan Sumi Harsono, itu nggak perlu. Nanti kalian secara otomatis dan bisa diedit. Selanjutnya misalkan kalimat kedua ini ya. Kalimat kedua misal kita merujuk dari artikel yang sudah kita download lagi. Caranya seperti tadi, klik di kata terakhir sebelum titik, lalu insert citation. Tadi ada artikelnya kalsum ya, kalsum. Nah, kalsum yang sudah kita download tadi, klik kalsum lalu OK. Nah, dia sudah. Nah, ini kalau mau diedit bisa keep manual edit ya. Nah, otomatis dia langsung nomor 2. Dan kita lihat footnote-nya, ya otomatis dia tertulis Thoibah Umi Kalsum bla 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 bla. Kemudian kita mau merujuk lagi misalkan kalimat ketiga ya, ini contoh aja. Kalimat ketiga ini merujuk dari buku yang sudah kita masukkan secara offline tadi. Caranya sama, klik di sebelum titik, lalu insert citation. Tadi bukunya, misalkan lupa nih bukunya siapa atau namanya apa, judulnya apa, bisa langsung go to Mendeley. Nah, kita masuk ke sini, kita search di sini. Misalkan tadi bukunya Irma Rahmawati ya. Nah, ini ada, ketika ketik Irma ada banyak buku di sini, ada banyak sumber. Oh, saya pengen yang ini, pengembangan media tadi ya, yang kita masukkan secara offline ya. Klik di sini lalu klik cite. Nah, otomatis nomor 3 dan kita lihat footnote-nya langsung tertulis Irma Rahmawati pengembangan media pembelajaran. Nah, kalau biasanya kita menggunakan IBIT ya, mungkin yang sudah pernah tahu IBIT itu kalau kita masukkan referensi yang sama tapi halamannya beda gitu. Contoh ini kalimat berikutnya, misalkan kalimat terakhir ini saya masih pakai bukunya Irma. Kita insert citation, kita ketik tadi Irma yang apa tadi, pengembangan media, klik OK. Nah, kita lihat footnote-nya apa yang terjadi. Nah, ini tulisannya IBIT. IBIT itu artinya kalimat berikutnya itu masih merujuk pada buku yang sama, bukunya Irma Rahmawati. Nah, dia akan tertulis IBIT seperti ini. Nanti tinggal sesuaikan dengan penulisan pedoman di buku pedoman ini ya, penulisan karya ilmiah yang di FTK. Nah, sekarang kita mau buat daftar pustaka. Kita kalau membuat daftar pustaka kan biasanya ketik satu-satu ya. Nah, ini langsung nih. Semua yang kita tulis di sini nanti akan masuk ke sini. Caranya, tempatkan kursor di bawah daftar pustaka, lalu klik insert bibliografi. Nah, kita tunggu. Nah, otomatis semua yang ada di sini, bukunya Rudi, bukunya Thoibah, bukunya Irma itu masuk otomatis tertulis di sini. Dan otomatis juga dia mengurutkan dari abjad yang paling kecil ya, jadi K, R, lalu S. Nah, jadi otomatis kan ya, lebih praktis, tidak perlu ngetik satu-satu. Tinggal kita bisa mengeditnya kalau misalkan penulisannya belum sesuai pedoman. Nah, kita edit, contohnya ini kita hapus. Nah, ini kita hapus. Nah, bisa seperti itu. Tinggal edit aja. Oke, mudah kan ya? Jadi dengan bantuan Mendeley ini kalian bisa
lebih ringan dalam menyusun karya ilmiah, khususnya untuk penulisan footnote dan penulisan daftar pustaka. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan selamat berkarya.